Satu, pertama itu berhenti mengeluh. Karena apa teman-teman? Semakin kita banyak mengeluh dan keluhan kita itu tidak didengarkan atau tidak dipercaya, itu kita akan semakin sakit merasakannya gitu. Kok tidak ada yang mau mengerti, kok nggak ada yang mau mengerti saya, itu akan semakin sakit gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, tetap terapkan teman-teman pola hidup sehat. Memaafkan orang yang mungkin sudah menyakiti kita gitu ya, sudah bikin kecewa kita. Ya coba kita maafkan, walaupun nggak harus ketemu dengan orangnya, tapi hati kita itu berkata dalam hati kita itu, ya sudahlah, maafkan saja, maafkan, lepaskanlah hal itu gitu, karena itu akan menjadi sampah-sampah dalam diri kita gitu teman-teman, dalam pikiran kita. Jadi kinerja pikiran kita itu akan semakin berat gitu teman-teman, akan semakin berat karena akan menahan beban yang sangat berat gitu. Bayangkan ketika kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety ini ya, kita sudah dibebankan dari dari sensasi-sensasi yang bermunculan, kita harus menahan beban kekecewaan atau sakit hati atau apa itu terus, atau permasalahan dan lain-lainnya itu ya, kita semakin berat dan itu semakin kita itu terkunci dalam lingkaran itu teman-teman, meratapi terus sensasi gitu ya, meratapi apa yang kita rasakan, itu akan menghambat proses pemulihan teman-teman, yakin itu akan menghambat teman-teman. Jadi lepaskan saja teman-teman, lepaskan hal itu, kita bisa lebih legowo gitu. Dan setelahnya nanti kita bisa melalui proses ini menuju membaik, kita itu akan lebih bisa bersyukur teman-teman, bersyukur bahwa kita dikasih ujian seperti ini, itu bisa bisa mengupgrade mengupgrade diri kita atau perasaan kita gitu ya. Itu menurut saya, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman berbeda ya nggak apa-apa gitu, ini kan saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya bisa mengupgrade perasaan gitu ya, ketika ada orang yang ngomong nggak enak atau sesuatu yang nggak enak, saya sudah bisa menerima gitu, menerima ya sudah, nggak apa-apa, karena memang orang itu belum tahu, ya wajar saja gitu. Itu seperti itu teman-teman. Tadinya boro-boro, begitu ada orang yang ngomong nggak enak atau ada orang yang ngomong kurang bagus, saya selalu merespon gitu dalam hati gitu, jengkel, marah gitu, walaupun nggak selalu saya ungkapkan teman-teman. Nah ini hikmahnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak, orang Ngapak, orang Kepenak. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semakin membaik ya, semakin sehat, menuju pulih teman-teman. Untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, nggak usah khawatir teman-teman. Pasti kalian akan membaik teman-teman. Akan membaik menuju sembuh teman-teman. Nggak usah khawatir, jangan cemas, jangan risau teman-teman. Untuk pembahasan kali ini masih di seputar asam lambung, GERD anxiety ya teman-teman. Jadi untuk topik kali ini membahas lebih ke yang masih banyak sensasinya untuk menuju membaik ya teman-teman. Jadi kita itu harus punya target. Target pertama itu target dekat dan target jauh. Target jauhnya adalah kita menuju sembuh total teman-teman, menuju sembuh total. Target terdekatnya adalah kita itu menuju membaik ya teman-teman, menuju membaik. Jadi kita bikin targetnya itu target membaik dulu teman-teman. Karena kalau kita selalu berpikir atau selalu memikirkan langsung kesembuhan total dengan cepat, itu malah kita semakin terbebani ya teman-teman. Karena gangguan ini itu butuh kesabaran ya, butuh proses untuk kita itu menuju sembuh total ya teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman, pasti kita itu akan sembuh total gitu. Dan di sini itu saya akan berbagi teman-teman. Tapi sebelum berbagi, saya mohon untuk teman-teman yang sudah bergabung maupun baru bergabung, untuk komentar ya, untuk komentar mohon untuk ini teman-teman, dilihat dulu videonya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar terlihat di notifikasi, tapi begitu saya buka gitu ya, saya buka gitu, itu komentarnya itu hilang gitu, nggak ada teman-teman. Ini mungkin kan kalau misalkan kita baru buka langsung kita komentar itu sistem dari YouTube mungkin ya, saya juga nggak tahu, karena saya cari-cari itu nggak ada gitu. Nah itu mungkin dianggap spam atau gimana, saya juga nggak tahu. Yang jelas itu di notifikasi ada, misalkan
si A berkomentar itu ada di notifikasi, tapi begitu saya klik itu nggak ada teman-teman. Jadi mohon untuk ditonton dulu, ada berapa menit gitu ya, ditonton dulu supaya nanti ketika komentarnya itu masuk gitu ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, yang saya ketahui gitu, itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe ya mohon di subscribe dulu supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan informasi atau nggak ketinggalan video-video sharing saya, pengalaman saya atau yang saya hadapi dalam menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, nggak usah khawatir, nggak usah risau ya. Saya akan bercerita dari mana ya, dari mulai rebahan ya, di zona rebahan teman-teman. Jadi kalau cerita yang sebelum saya di zona rebahan ya, itu saya sudah ceritakan itu di video-video sebelumnya gitu. Awal mula saya terkena bagaimana, karena apa saya bisa terkena, kemungkinan apa, itu saya sudah bikin videonya ya teman-teman. Nanti kalau mau di request lagi untuk bikin video apa, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak seperti saya dulu waktu masih di zona rebahan ya teman-teman. Kenapa saya itu nggak kunjung-kunjung atau lama sekali gitu ya, lama itu bangkit gitu ya. Itu karena pertama satu ya teman-teman, saya itu selalu meratapi teman-teman. Saya selalu meratapi apa yang saya rasakan ya. Jadi saya itu benar-benar belum bisa menerima ikhlas gitu ya, menerima apa yang saya hadapi gitu teman-teman. Apa yang saya hadapi, apa yang saya alami itu saya belum bisa menerima gitu ya. Bisa menerima tapi sepertinya itu ada tolakan dari hati gitu. Jadi kok kenapa harus saya gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu mungkin faktor kenapa saya itu lama bangkitnya ya teman-teman, lama bangkitnya. Terus yang kedua, saya itu selalu berusaha untuk teman-teman, saya selalu berusaha itu untuk mengatakan apa yang saya rasakan gitu ya, atau mengeluh lah gitu ya. Saya itu selalu ingin mengeluh kepada orang yang saya temui. Nah ini juga termasuk bikin saya itu lama itu bangkit ya teman-teman. Karena berapa banyak pun yang kita keluhkan kepada orang yang selalu kita temui, itu belum tentu orang itu akan paham dengan apa yang kita rasakan teman-teman. Nah ini perlu dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita banyak mengeluhkan apa yang kita rasakan ya, itu juga mempengaruhi proses atau mempengaruhi kita itu bisa bangkit atau kita bisa membaik ya teman-teman. Ini yang saya rasakan itu seperti itu. Terus lagi, ketika keluhan saya itu tidak direspon, itu akan menjadi beban lagi. Seolah-olah kok tidak ada yang mengerti tentang apa yang saya rasakan. Nah itu teman-teman, itu yang bikin lama itu saya itu bangkit ya teman-teman. Hingga akhirnya saya itu berusaha untuk mencari-cari ya, atau mencari-cari gimana supaya saya itu bisa lekas membaik lah. Target saya itu gimana saya bisa lekas membaik, saya bisa aktivitas seperti orang-orang gitu ya, bisa kesana kesini tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada sensasi-sensasi yang berlebihan seperti itu ya teman-teman. Yang lebih penting lagi menurut saya teman-teman adalah bagaimana kita itu menguatkan mental kita gitu, menguatkan mental kita untuk menerima apa yang kita hadapi gitu, ujian ini gitu teman-teman. Jadi itu faktor yang sangat berpengaruh sekali teman-teman, karena memang gangguan ini itu selain kita itu punya gangguan medis ya, kita juga mentalnya itu lemah teman-teman ya. Saya ini mentalnya lemah waktu menghadapi seperti ini gitu. Karena apa? Karena tak kunjung-kunjung membaik teman-teman. Nah itu seperti itu. Beda dengan gangguan asam lambung yang hanya gangguan asam lambung aja, mungkin itu lebih cepat membaik teman-teman, karena psikis kita atau mental kita itu tidak terganggu gitu. Jadi pengobatannya itu konsentrasi di medisnya ya, di fisiknya gitu ya teman-teman, dan itu biasanya akan lebih cepat gitu teman-teman,
itu biasanya itu cepat sembuhnya teman-teman. Tapi kalau untuk gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan anxiety, ini kalau kita memang benar-benar apa namanya, kita tidak sabar ya, itu juga akan lama teman-teman. Kita tidak sabar, kita hanya ingin buru-buru ingin sembuh. Kalau bisa kita cari obat semahal apapun, yang penting ketika saya minum itu akan sembuh. Nah, itu saya dulu itu seperti itu. Obatnya di mana? Jadi ketika ada yang cerita atau orang itu mengatakan, saya dulu kena asam lambung tapi minum obat ini itu langsung sembuh tapi harganya mahal. Di mana? Tempatnya di mana? Saya akan beli. Nah, itu seperti itu dulu teman-teman ya. Sebelum saya itu mengetahui atau sebelum saya itu belajar bagaimana ya saya menghadapinya gitu ya. Tapi ya sama saja teman-teman, karena masing-masing orang itu berbeda, gangguan asam lambungnya itu berbeda gitu. Ada yang pure ya, ada yang murni gangguan asam lambung saja. Ada juga itu yang gangguan asam lambung yang disertai anxiety, bahkan psikosomatis teman-teman. Nah, ini itu kalau kita benar-benar tidak sabar dalam menghadapi ya, itu akan lama teman-teman, karena proses pemulihannya itu bukan hanya di fisik saja, tapi di mental kita juga harus dipulihkan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak ya, masih banyak, bukan hanya gangguan di lambung saja, tapi gangguan di mental ya. Coba teman-teman, satu pertama itu berhenti mengeluh. Karena apa teman-teman? Semakin kita banyak mengeluh dan keluhan kita itu tidak didengarkan atau tidak dipercaya, itu kita akan semakin sakit merasakannya gitu. Kok tidak ada yang mau mengerti, kok nggak ada yang mau mengerti saya, itu akan semakin sakit gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, tetap terapkan teman-teman pola hidup sehat. Nah, ini saya wanti-wanti ya, pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang seperti apa? Yang seperti teman-teman lainnya lah, yang mulai belajar menerapkan 3P gitu ya, pola makan, pola pikir ya, pola hidup gitu ya teman-teman. Ini pola pikir akan susah gitu ya. Pola makan, kalau memang kita benar-benar ada niat, yakin bisa teman-teman, yakin bisa kita mengatur pola makannya. Yang harus dipantang dulu itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, dari situ ya teman-teman, itu nanti kita itu akan sedikit demi sedikit itu akan ada perkembangan teman-teman, akan ada perkembangan. Pertama adalah kuatkan mental kita dulu gitu teman-teman, kuatkan mental gitu. Pokoknya kita harus berani lah gitu teman-teman, karena waktu itu awal mula saya mau bangkit itu karena saya sudah bosan dengan sensasi-sensasi yang saya rasakan. Bahkan obat yang mahal pun gitu ya, ya tetap saya konsumsi, tapi ya tidak apa namanya, tidak yang seperti saya harapkan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu bisa apa namanya, bisa sehat lagi, segar lagi. Ya itu ya enggak, itu berproses teman-teman. Makanya dibutuhkan, walaupun dengan kita itu berobat, kita itu dibutuhkan itu kesabaran gitu untuk menghadapi ini teman-teman gitu. Semua tidak ada yang instan, kita harus proses teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, ini penting sekali ya teman-teman. Kita harus yakin bahwa kita itu akan membaik dan kita itu akan sembuh total teman-teman. Minimalnya ya, kita itu bisa membaik lah, kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa bersosialisasi lagi, kita itu bisa apa namanya, kita bisa mencari nafkah lagi buat keluarga. Itu minimalnya itu seperti itu teman-teman ya. Kalau yang saya alami teman-teman, yang saya alami dari zona rebahan itu menuju itu membaik itu ya, menuju membaik itu, walaupun prosesnya itu lama ya, itu tapi sedikit itu ada perkembangan teman-teman, ada perkembangan, ada perbaikan gitu ya teman-teman. Dari yang tidak berani apa-apa sampai sekarang kemana-mana itu berani sendiri. Jadi anxiety-nya itu kalau saya bilang udah hilang 100%, ya tidak, karena orang itu juga pasti masih ada rasa cemas gitu, cuma sudah tidak berlebih gitu. Jadi kita menanggapinya itu dengan sabar gitu teman-teman. Ketika sensasi muncul, ya mau gimana lagi, ya wajarin aja, wajar saja kalau kita itu datang sensasi karena memang kita ada gangguan gitu, ada gangguan asam lambung dan mental kita itu sedang terganggu teman-teman. Jadi kita itu ya harus apa namanya, berpikirnya itu harus positif ya, harus ya wajar lah ya, maklum saja gitu. Itu seperti itu teman-teman. Terus ketika itu ada beban ya teman-teman, ada beban. Waktu itu saya itu ada beban gitu, ada beban yang beban di sinilah, beban di hati gitu ya, bahasanya beban di hati. Jadi
seperti saya masih belum menerima apa yang saya sakitkan gitu ya. Seperti saya belum menerima kenyataan ya. Jadi orang kecewa gitu itu kan beban juga gitu ya. Orang kita itu benci sama seseorang itu juga jadi beban kita gitu ya. Terus kita itu sebel sekali karena kita itu dihianati gitu, itu menjadi beban kita. Dan kita itu jengkel sekali karena orang yang sudah kita percaya itu berkhianat gitu, itu juga menjadi beban kita. Tapi kita waktu itu kita tidak mau mengungkapkan, hanya kita simpan saja. Dan hal-hal seperti ini tolong ya teman-teman, lepaskan teman-teman, lepaskan. Sesakit apapun yang kalian rasa, berlatihlah untuk melepaskan itu, karena itu juga berpengaruh untuk proses kita itu menuju membaik teman-teman. Awalnya saya tidak percaya tentang hal seperti itu, karena kalau saya udah marah, udah jengkel, ya saya simpan itu. Pokoknya saya akan seperti kayak ada dendam gitu ya, seperti ada dendam gitu. Tapi setelah saya setelah saya pelajari lagi, setelah saya evaluasi lagi, ternyata nggak bagus itu, seperti itu nggak bagus, dan itu menghambat proses pemulihan teman-teman. Jadi kita itu mencoba memaafkan, walaupun memaafkan orang yang mungkin sudah menyakiti kita gitu ya, sudah bikin kecewa kita, ya coba kita maafkan, walaupun nggak harus ketemu dengan orangnya, tapi hati kita itu berkata dalam hati kita itu, ya sudahlah, maafkan saja, maafkan, lepaskanlah hal itu gitu, karena itu akan menjadi sampah-sampah dalam diri kita gitu teman-teman, dalam pikiran kita. Jadi kinerja pikiran kita itu akan semakin berat gitu teman-teman, akan semakin berat karena akan menahan beban yang sangat berat gitu. Bayangkan ketika kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety ini ya, kita sudah dibebankan dari dari sensasi-sensasi yang bermunculan, kita harus menahan beban kekecewaan atau sakit hati atau apa itu terus, atau permasalahan dan lain-lainnya itu, ya kita semakin berat, dan itu semakin kita itu terkunci dalam lingkaran itu teman-teman, meratapi terus sensasi gitu ya, meratapi apa yang kita rasakan, itu akan menghambat proses pemulihan teman-teman, yakin itu akan menghambat teman-teman. Jadi lepaskan saja teman-teman, lepaskan hal itu, kita bisa lebih legowo gitu. Dan setelahnya nanti kita bisa melalui proses ini menuju membaik, kita itu akan lebih bisa bersyukur teman-teman, bersyukur bahwa kita dikasih ujian seperti ini, itu bisa bisa mengupgrade mengupgrade diri kita atau perasaan kita gitu ya. Itu menurut saya, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman berbeda ya nggak apa-apa gitu, ini kan saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya bisa mengupgrade perasaan gitu ya, ketika ada orang yang ngomong nggak enak atau sesuatu yang nggak enak, saya sudah bisa menerima gitu, ya sudah, nggak apa-apa, karena memang orang itu belum tahu, ya wajar saja gitu. Itu seperti itu teman-teman. Tadinya boro-boro, begitu ada orang yang ngomong nggak enak atau ada orang yang ngomong kurang bagus, saya selalu merespon gitu dalam hati gitu, jengkel, marah gitu, walaupun nggak selalu saya ungkapkan teman-teman. Nah ini hikmahnya gitu ya. Jadi kita coba buang sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita ya, yang tidak harus atau yang tidak perlu kita pikirkan, nggak usah dipikirkan teman-teman, karena itu akan merugikan diri kita sendiri teman-teman, akan merugikan diri kita sendiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus punya target teman-teman, target bagaimana kita itu menuju proses sembuh teman-teman. Minimal itu kita target terdekatnya adalah membaik gitu teman-teman. Dan ini untuk teman-teman yang sudah membaik ya, sudah membaik, sudah bisa beraktivitas lagi, sudah pokoknya ya sudah merasa dirinya itu lebih percaya diri, sudah pokoknya ya sudah jauh lebih baik dibandingkan waktu di zona rebahan aja, di zona tiduran aja ya. Nggak apa-apa, sharing aja teman-teman di kolom komentar saya ini, di kolom video saya ini ya, komentar di video ini itu sharing saja gitu. Jadi nanti dibaca oleh teman-teman yang lainnya itu bisa bermanfaat gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, kita sharing saja gitu, karena di sini tempatnya sharing, dan di sini itu tempatnya berbagi untuk menuju membaik ya teman-teman, untuk menuju sembuh. Kita itu berbagi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah membaik,
kita bantu teman-teman yang lainnya yang masih di zona rebahan, masih di zona kita takut kemana-mana, kita masih di zona takut keluar, masih di zona meratapi, masih di zona menyesali, masih di zona nyaman di tempat tidur saja gitu. Kita bantu teman-teman, kita bantu mereka supaya teman-teman itu bisa menuju membaik, menuju bangkit, menuju membaik, menuju bangkit, menuju membaik gitu. Itu teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya nanti kita semua bisa merasakan kesembuhan total. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang sensasinya tinggal sedikit, nggak apa-apa, sharing saja teman-teman, karena itu kan teman-teman juga berpengalaman bagaimana menghadapi. Mungkin ada tips-tipsnya, itu berbagi saja teman-teman, berbagi saja, tulis saja di kolom komentar. Contoh misalkan saya pernah melalui atau melewati proses seperti ini, saya terapkan ini, nggak apa-apa gitu kan, karena masing-masing orang itu akan berbeda cara penanganannya gitu, tapi setidaknya itu tujuannya itu sama teman-teman, tujuannya sama, dan nanti teman-teman yang lainnya itu bisa memilih biasanya itu yang akan masuk itu seperti apa, yang cocok dilakukan oleh teman-teman yang lain itu seperti apa gitu. Sama seperti saya dulu itu seperti itu. Jadi semua saya dengarkan yang kira-kiranya menurut saya itu bagus, positif, saya coba terapkan ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih sensasinya masih banyak ya, nggak usah takut teman-teman, pasti kalian itu akan membaik gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak bercerita ini dan itu dan sebagainya ya teman-teman, tapi ini benar-benar pure untuk memotivasi teman-teman yang sensasinya itu masih banyak dan masih kebingungan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Dan teman-teman mohon untuk dipahami ya, bahwa kita itu sedang terkena gangguan asam lambung, gut anxiety. Jadi selain kita itu terganggu secara fisik, kita itu terganggu secara pikiran gitu, karena pikiran kita itu kan cemas ya teman-teman, dipengaruhi ketakutan gitu. Jadi belum apa-apa itu serba takut. Jadi kita coba menjebol itu teman-teman, menjebol gitu ya, walaupun sedikit demi sedikit, nanti kita itu lama-lama akan bisa teman-teman, dan kita itu akan membaik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang masih penasaran teman-teman, untuk yang masih penasaran dan belum pernah periksa sama sekali ya, saya harapkan teman-teman itu periksa dulu. Jadi nanti ya ketika sudah periksa, kita tahu kita itu levelnya sakit itu seperti apa gitu. Jadi tingkat kita itu sakitnya itu sudah seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya mencoba-coba atau menanya-nanya saja obatnya apa gitu, yang bagus apa gitu, tanpa ada pengawasan dari dokter gitu. Itu juga nggak bagus teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman ya sudah periksa ke dokter, dan ketika dokter bilang bahwa ini asam lambung atau GERD atau apa gitu ya, ikutin ikutin apa yang disarankan oleh dokter gitu ya, apa yang disarankan oleh dokter gitu ya, disambi dengan kita itu menerapkan 3P itu teman-teman, biar lebih maksimal. Karena dulu itu saya masih kayak setengah itu, jadi lama teman-teman. Saya yakin teman-teman kalau konsisten akan lebih cepat. Saya yakin akan lebih cepat teman-teman, itu akan lebih cepat membaik ya. Targetnya itu targetnya itu jangan terlalu berat sekali. Kita memang punya target jauh ya, kita punya target yang sembuh total gitu ya. Dan sembuh total itu ya tidak ada yang waktunya itu saya bukan menakut-nakuti ya, tapi bukan seperti gangguan-gangguan lainnya gitu, seminggu 2 minggu gitu. Ini butuh proses gitu. Jadi minimal kita itu membaik teman-teman, membaik. Nah, baru setelah membaik, lama-lama kita itu akan benar-benar bisa menguasai. Lama-lama ya pasti kita akan menuju ke kesembuhan total teman-teman. Nah itulah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk sharing kali ini ya teman-teman ya. Nanti akan sharing lagi
mengenai hal apa ya, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa buat buat apa namanya buat buat cerita lagi atau buat kisah lagi berdasarkan pengalaman yang saya hadapi gitu. Nah, ini mungkin nanti akan berbeda dengan teman satu dengan yang lainnya ya, tapi saya akan bercerita berdasarkan apa yang saya alami teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ayolah kita itu bangkit gitu ya, kita itu bangkit, kita itu tetap semangat teman-teman. Kita pasrahkan, kita pasrah gitu. Pasrah artinya bukan kita itu nggak berusaha, tapi kita pasrah dengan apa yang sudah dikasih ke kita gitu, dan kita itu bersyukur gitu, karena pastinya di balik semua ini itu akan ada hikmahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Semoga teman-teman semakin membaik dan menuju sembuh total. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.